Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati Eshum MPD. Saya mahasiswa PPG Bat 1 PTA KIN IAIN Kediri, Jawa Timur. Saya berasal dari SMAN 5 Tuban. Saya pagi ini akan mengikuti uji kinerja PPG Bat 1 Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil siap, gerak. Cepat, gerak. Gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gerak, mulai. Gerak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Dengan salawat tadi, semoga menambah keimanan kita, ketakwaan kita, juga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Satu kali aja setiap pagi atau bahkan lebih boleh untuk menambah motivasi kita dalam belajar, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan juga tentunya menambah kesehatan kita. Karena setiap belajar, kesehatan itu yang utama dan yang pertama. Betapa berharganya kesehatan kita. Nah, itu terlihat ketika kita sakit. Nah, ketika kita sakit, Masya Allah, makan tidak enak, ya, ibadah tidak tenang, tidak nyenyak, dan lain-lain. Ya, anak-anak semua, untuk mengabsen pagi ini, kalian saya absen satu-satu ya. Dan yang pertama Amanda, ada ya, Angelina ada, yang keras ya, biar kedengaran. Aulia Fitria, izin. Nur Fitria, ada ya. Nurul Ita, Yauza, alhamdulillah sudah siap menerima materi pagi ini. Coba tengok kanan kiri, ada sampah nggak? Nggak ada ya? Nah, sudah bersih. Tadi sudah piketkan ya? Sudah. Pensilnya sudah siap? Bukunya sudah, insya Allah. Oke, untuk pelajaran kali ini saya akan menayangkan video ya, yang untuk kalian lihat tentang pernikahan ya. Tentunya kalian mengerti arti sebuah pernikahan. Ini nanti saya tayangkan sedikit untuk kalian pahami. Hendrik dan Fibri suami istri. Oke, siap ya. Untuk meyakinkan. Oke. Ini yang satunya Muslim, satunya non Muslim. Jadi temanya adalah pernikahan beda agama. Boleh nggak dalam Islam? Nah, kita lihat dulu. Nanti kalian bahas. Oke. Saat ini, pasangan suami istri ini sudah dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan mereka pun semakin bahagia. Saya cut sebentar ya. Terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi videonya. Anak-anakku semua, saya ingin bertanya pada kalian, ya. Pernikahan beda agama
Apa sih yang melatar belakangnya pernikahan beda agama itu? Ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan Tias. Jadi hal-hal yang mendasari itu Keras. budaya tradisi, Lebih keras. ekonomi, pendidikan, sosial, keamanan, kesadaran anak dan juga properti atau Bisa dimengerti ada beberapa faktor kata Mbak Tias tadi yang mendasari pernikahan beda agama. Ada faktor pendidikan, ya benar. Kemudian apalagi Dek? Budaya dan tradisi yang berbeda yang mereka terjang. Dari faktor keluarga tadi juga ada kayaknya ya. Faktor keluarga banyak yang melarang, banyak yang menentang, tapi akhirnya mereka masih tetap melanjutkan pernikahan itu hingga 11 tahun dan dikaruniai 2 anak. Menurut kalian apa saja hal yang mendasari perlu diperhatikan dalam pernikahan beda agama? Sekarang itu nanti akan dibahas oleh kelompok 1 dan 2. Kemudian yang tema yang kedua adalah pernikahan dini. Saya ingin tanya, coba nanti ada yang menjawab ya, salah satu di antara kalian, ya. Siap ya? ya. Apa sih yang mendasari 2 orang yang lagi jatuh cinta untuk melaksanakan pernikahan dini? Oh iya, yang keras? Karena pernikahan ini biasanya dilakukan pada usia di bawah 18 tahun. Pernikahan ini jadi memiliki beberapa yang dapat dari hubungan anak dari dalam Berarti pernikahan dini itu bahaya nggak? Bahaya. Walaupun sah, tapi ada faktor yang membahayakan, terutama kesehatan karena alat reproduksi perempuan belum cukup stabil, ya sehingga mengganggu kesehatan ibu dan anak. Baiklah anak-anakku semua, pada tujuan pembelajaran kali ini, ya, kenapa sih kok saya menanyakan itu? Tujuannya kalian agar tahu ya, tahu maksud dari tujuan yang akan kita bahas. Yang pertama, coba dilihat di papan. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi ketentuannya, sampean suatu saat akan menikah itu apa? Kriterianya apa? Rukun dan syaratnya apa? Yang kedua, ya, peserta didik dapat menganalisis pernikahan terlarang. Coba pernikahan terlarang diantaranya apa ya? Fenomena yang ada di sekitar kita ini loh. Pernikahan kontrak atau dalam Islam dikatakan pernikahan bukan mut'ah. Mut'ah namanya pernikahan mut'ah atau pernikahan dengan batas waktu. Misalnya bisa jadi 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun berdasarkan kontrak. Dalam Islam dinamakan nikah mut'ah, dalam bahasa Indonesianya dinamakan nikah kontrak. Bisa dipahami ya? Semoga kita tidak melakukan seperti itu. Karena apa? Karena yang dirugikan adalah pihak perempuan. Ya, kalau sudah punya anak, terus kontraknya habis, siapa yang nafkahi? Ingin mendapatkan kejelasan identitas anaknya, cari kemana kita, bapaknya? Nggak tahu kemana, karena kontraknya habis. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan prinsip pernikahan dalam Islam. Islam punya prinsip dalam menikah. Prinsipnya orang menikah apa ya? Ayo, ada yang tahu prinsip menikah? Atau katakanlah tujuan pernikahan? Ibadah. Yang pertama dan yang utama. Karena ibadahnya insan atau manusia sebelum dan sesudah menikah itu beda pahalanya. Lebih banyak mana? Iya, dilipat gandakan. Kalau kita sudah menikah, maka pahalanya lebih banyak yang sudah menikah. Pertanyaan saya, setelah ini jangan buru-buru menikah ya. Cari cari pengalaman pribadi yang bermanfaat dulu. Kemudian tujuan yang keempat adalah menyatakan kebenaran tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam itu ada apa saja? 1, catinnya harus apa? Catin itu calon pengantin laki-laki. Calon pengantin perempuan punya kriteria sendiri dalam Islam. Ya, ada wali,
ada 2 orang saksi laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki punya ketegasan, ya, punya daya ingat yang kuat dibanding perempuan. Kemudian yang ketiga ada apa namanya? Wali. Kalau nggak punya orang tua, walinya siapa? Bisa kakak laki-laki, paman. Kalau di sini dinamakan Pak D, ya, kakek. Kalau kakeknya masih hidup, ya, adik bahkan boleh. Yang penting sudah balik. Bisa dimengerti ya ini ya? Yang kelima, dapat membiasakan sikap komitmen, kemudian bertanggung jawab dan menepati janji. Komitmen, mau menikah harus ada komitmennya, ada janjinya, ya, ada juga tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab itu mulai dari awal sampai akhir hayat. Harus berjanji, saling setia, menafkahi, dan lain-lain. Itu adalah anak-anak tujuan pembelajaran kita. Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena pernikahan dini tadi? Atau fenomena tentang pernikahan apa tadi? Beda agama. Bagaimana pendapat kalian? Yuk, salah satu aja. Bagaimana pendapat kalian? Ya, jangan sampai kita jangan sampai terjadi pada kita, atau jangan sampai kita terlibat pada hal-hal seperti itu. Ya, dari 2 kasus itu sering terjadi di sekitar kita. Anak-anakku semua, setelah ini kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Sudah ya? Terlebih dahulu, anak-anakku semua coba lihat ke papan. Sebelum saya bagi, ya, LKPD-nya, kalian lihat dulu di papan, tulis di lembar jawaban sebagai pretest dulu. Silakan nomor 1 ditulis di lembaran masing-masing. Jangan lupa tulis nama dan juga kelas serta nomor absen. Ya, itu. Udah ya? Cukup ya? Bahan diskusi kalian yang kelompok 1, 2 membahas tentang apa tadi? Pernikahan dini. Kelompok 3, 4 membahas tentang beda agama. Oke, kita bagi LKPD-nya. Masih kurang? Udah ya? Baca petunjuknya di LKPD tersebut. Di situ juga ada linknya. Ya, coba yang pertama, isilah data kelompok kalian dengan jelas. Coba dilihat LKPD-nya. Nah, di situ nama kelompoknya siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Kemudian yang kedua, baca dan cermati video dan artikel masalah kelengkapan. Kelengkapan apa? Yang 2 ini nanti pernikahan dini, yang 2 lagi pernikahan beda agama. Kelompok 1, 2 mendiskusikan masalah video 1, kemudian membuat penyelesaian masalahnya. Jadi nanti Saman boleh membuat PPT, ya, isinya tentang masalah itu dan penyelesaiannya bagaimana. Kelompok 3 dan 4 mendiskusikan masalah video 2, kemudian membuat PPT dan menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut melalui diskusi. Ya, dilihat di situ. Coba dibuka. Yang ya. Sudah pakai WiFi sudah lancar ya? Kira-kira menarik nggak tema ini? Menarik ya. Karena setelah berkeluarga tentunya ada masalah ya. Dan masalah itu bagian dari
cobaan dari Allah ya. Dan semua orang dicoba atau diuji Allah sesuai dengan kemampuannya. Nggak ada pernikahan yang mulus-lus, nggak ada. Mesti ada kerikil-kerikil, tapi tergantung kita cara menyelesaikannya. Kalau dilihat di papan untuk tambahan referensi saja, ada rukun nikah dan ada syarat nikah. Kalau rukun itu ada sifatnya fisik. Ya, kalau syarat itu adalah bagian dari rukun yang harus dipenuhi. Nah, itu harus ada dalam penentuan atau ketentuan pernikahan dalam Islam. Kapan itu ada orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ada dari segi keturunan, pernikahan, persusuan, dikumpul atau dimadu. Ini macam-macam pernikahan yang dilarang. Ada pernikahan beda agama, ada pernikahan dini. Itu bagian dari pernikahan terlarang enggak? Pernikahan dini. Masuk sini enggak? Di situ ada nikah mut'ah, nikah sighar, nikah muhalil, nikah sedang ikhram, nikah dalam masa iddah, nikah tanpa wali. Jadi nikah tanpa wali itu enggak boleh ya, termasuk dilarang. Nikah dengan wanita kafir. Nah, ini berarti nikah beda agama, berarti masuk salah. 8 nikah dengan mahram. Mahram tadi sedarah atau seketurunan. Ini pernikahan dilarang. Berarti yang kalian bahas ini masuk pernikahan terlarang apa tidak? Iya. Iya. Tapi bagaimana kalau orang tua sudah setuju dengan orang tua masing-masing untuk menikahkan anaknya di usia muda? Ayo dari kelompok 1 dan 2. Bagaimana pendapat kalian jika ya kedua belah pihak baik keluarga laki-laki perempuan sudah setuju menikahkan anaknya di usia dini? Boleh enggak? Nah, selesaikan di situ. Ya. Rasa cinta yang mendalam, komitmen dan toleransi. Mungkin komitmennya bisa dijabarkan di sini. Toleransi dalam bentuk apa? Menghayati, menghargai masing-masing. Jadi sebenarnya ada kesulitan tentang pernikahan beda agama? Enggak. Ya, diisi ya. Kalau sudah selesai, dikirim ke grup WA, kemudian kita tayangkan di layar, dan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Triana Zara dan Saya Sadila Buwana. di sini kita akan menjelaskan materi tentang pernikahan dini. Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia di bawah batas usia minimal yang ditetapkan oleh hukum suatu negara, atau juga suatu pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif muda, biasanya sebelum usia 18 tahun. Jadi masih bertergantungan, belum mempunyai harta yang tetap. Seperti itu. Nomor 2 itu sering terjadi di kalangan kita. Apa namanya kalau istilah sekarang? KDRT. RT. Teman-teman, dari penjelasan yang dapat kita sampaikan, adakah dari kalian yang ingin bertanya tentang pernikahan dini? Atau sudah cukup dimengerti? Sudah cukup ya? Sudah ada bayangan di sini.
mau nikah usia berapa ya? Saya tanya Rangga mau usia berapa? Oh, setelah kerja. Bagus sekali. Setelah ini kuliah, bekerja baru memikirkan Paham. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Bagus ya, kelompok 1 ya. Iya, jadi anak-anakku semua, kalian nanti bisa menyimpulkan, aku mau menikah usia berapa. Harus dilihat. Dre, sudah punya bayangan angan-angan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pernikahan beda agama. Dan sebelum memasuki pembahasan tentang pernikahan beda agama, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rita Aprilia. Ya, masuk ke pembahasan pernikahan beda agama. Di sini saya mau tanya dulu, ada nggak ya yang cintanya di sini beda agama? Ada nggak ya yang ada nggak ya? Ada. Siapa yang cintanya beda agama? Yang Sendiri nih yang beda. Kira-kira ketika dipresentasikan boleh nggak menikah dengan beda agama? Tidak. Bagaimana? Teruskan. Atau Ya. melanjutkan? Gimana? Sulit memutuskan katanya begitu? Iya. Berarti apa faktor penyebab tidak mau Pengertian dari pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki agama yang berbeda. Pernikahan beda agama dapat memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri, terutama dalam hal perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Pernikahan yang seperti ini menimbulkan berbagai tantangan baik dari sisi hukum maupun agama. Nah, tadi kan ada tantangannya. Sekarang ini ada kunci sukses pernikahan dalam beda agama. Yang pertama ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terbuka dapat membantu mengatasi perbedaan dan konflik yang timbul. Yang kedua, penghargaan dan toleransi. Penghargaan dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dapat membantu memperkuat hubungan. Yang ketiga, ada kompromi. Kompromi dan kesediaan untuk mencari solusi bersama dapat membantu mengatasi perbedaan. Dan yang terakhir ada dukungan keluarganya. Dukungan dari keluarga dapat membantu memperkuat hubungan dan mengatasi tantangannya. Nah, dari ada tantangan, ada kuncinya, terus ada hubungan dalam perbedaan agama, dapat disimpulkan juga dengan memahami tantangan dan kunci sukses pernikahan beda agama, pasangan dapat bekerja sama untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Itu saja yang bisa dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya? Senang nggak hari ini belajarnya? Dapat pengalaman baru, tambah ilmu, tambah wawasan. Jadi kalian bisa menentukan nanti. Kemudian anak-anakku semua, kesimpulannya ya bisa dibaca sendiri-sendiri sini. Dari kedua faktor, kesimpulannya adalah pernikahan dini secara fisik ya, fisik ini mengganggu kesehatan, membahayakan jika hamil, membahayakan ibu dan anak. Dari segi pendidikan, dia akan tertekan, dia akan mengalami keterbatasan pergaulan. Dari segi pendidikan, dia akan nggak nyaman, gitu loh ya.
beda dengan yang lain. Dari segi beda agama, nah kunci solusinya adalah kompromi atau toleransi agar hubungan tetap terjaga. Ini masuk pos tes. Silakan pos tesnya dikerjakan berupa 10 lembar, 10 soal dan 5 esai. Anak-anakku semua, jika sudah selesai, coba kita refleksi lagi. Kita refleksikan. Sebenarnya pernikahan beda agama itu tidak boleh. Karena apa? Tadi sudah beberapa kali dijabarkan. Karena pernikahan beda agama itu berarti beda keyakinan, beda cara sholat, beda praktek, beda segala-galanya. Ya, boleh menikah tapi harus mu'alaf dulu. Kalau itu keputusan Islam. Tapi dari segi hukum, yang ini tadi, dari segi hukum, iya harus ada toleransi. Itu refleksi kita hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, ya, kalian catat baik-baik, dengarkan, catat di bukumu, kalian membuat atau mencari artikel tentang, sudah ditulis, carilah, saya dikte dari sini, artikel tentang hikmah pernikahan dalam Islam. Dan bagaimana cara menjaga hubungan tetap harmonis, atau bagaimana cara menjaga agar rumah tangga itu bisa berjalan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Kasih sayang. Mawaddah? Apa itu mawaddah? Cinta. Ya. Warahmah? Apa itu warahmah? Penuh cinta dan kasih sayang. Jadi satu sama lain saling menyayangi. Ya, itu cari artikelnya, ya, simpan, kasih nama, tulis di atau kirim di WA saya. Nanti penilaiannya melalui WA, ya. Saya langsung memasukkan nilai kalian. Anak-anakku semua, itu adalah refleksi atau tugas kita yang kali ini untuk pertemuan berikutnya sudah paham ya? Jadi kalian harus apa? Mengumpulkan artikel, ya. Di sini ada yang belum paham? Artikel itu apa? Bacaan, kayak semacam makalah tapi tidak sama. Lebih sedikit kalau artikel. Anak-anakku semua, jika tidak ada pertanyaan, maka kita tutup hari ini dengan Al-Asr. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.